Halo, selamat jumpa kembali pada podcast Ini Koper. Pada edisi kali ini kita akan membahas sebuah buku yang sangat menarik dan tentunya relevan ya bagi organisasi masyarakat sipil, LSM, lembaga swadaya masyarakat atau organisasi sosial. Tentunya organisasi yang ingin menciptakan dampak yang lebih besar dari apa yang telah dilakukan selama ini. Buku ini berjudul Lean Impact, How to Innovate for Radically Greater Social Good yang ditulis oleh Anne Mei Chang. Kita semua tahu bahwa organisasi sosial memiliki misi yang mulia, yaitu menciptakan perubahan positif di masyarakat, namun seringkali tantangan yang dihadapi itu sangat besar dan sumber daya yang tersedia sangat terbatas. Nah, buku Lean Impact ini menawarkan sebuah pendekatan yang inovatif untuk mengatasi tantangan tersebut. Inti dari pendekatan Lean Impact adalah mengadopsi prinsip-prinsip Lean Startup yang telah terbukti dan sukses di dunia bisnis. Dan ia mengadaptasinya ke dalam konteks organisasi sosial. Prinsip-prinsip di dalam Lean Startup itu kita bisa lihat dari beberapa prinsip yang utama ya. Yang pertama adalah build, measure and learn, artinya alih-alih berfokus pada rencana jangka panjang yang kaku, organisasi sosial didorong untuk mengembangkan solusi secara iteratif. Buatlah prototipe, ukur dampaknya, belajar dari umpan balik dan terus diperbaiki. Nah, di sini mulai dari membangun, ya, bereksperimentasi, kemudian kita ukur dan kita pelajari dari proses-proses eksperimentasi, ide-ide sosial yang kita ciptakan. Nah, yang kedua, itu prinsip yang kedua adalah eksperimen yang tak terukur. Agak beda dengan yang pertama ya. Organisasi sosial itu harus merancang eksperimen yang ketat untuk menguji asumsi-asumsi kunci tentang solusi mereka. Ini membantu mereka memvalidasi ide-ide mereka dengan cepat dan menghindari pemborosan sumber daya. Nah, itu kita clear ya di sini bahwa eksperimentasi itu menjadi ciri dari model Lean Impact. Itu diambil dari cara berpikir sistem, bahwa di dalam sistem yang adaptif dan juga kompleks itu biasanya memang salah satu kuncinya adalah kita harus melakukan eksperimentasi terus-menerus. Prinsip yang ketiga sering disebut dengan pivot atau persevere. Berdasarkan hasil eksperimentasi, organisasi harus siap untuk mengubah arah, ya, pivot nih. Jika solusi mereka tidak memberikan hasil yang diharapkan, itu maka harus cepat berubah arah. Atau melanjutkan, ya, jadi preservasi ya, tentang basisnya adalah kekuatan-kekuatan yang dimiliki oleh organisasi tersebut. Nah, prinsip yang keempat itu adalah fokus pada outcome. Ya, jadi di sini menarik ya, impact nih. Jadi berpikirnya itu dampak. Organisasi sosial harus selalu fokus pada hasil akhir yang ingin mereka capai, bukan hanya pada aktivitas atau output. Ini memastikan bahwa mereka terus berupaya menciptakan dampak sosial yang nyata. Jadi fokusnya itu di jangka panjang itu akan terjadi perubahan di people, ya, level system atau di system level. Ya, jadi ini tadi di people, ini di system levelnya perubahannya. Sedangkan yang ketiga adalah tentunya perubahan di internal organisasi. Nah, yang kelima, ya, fokus kita sebenarnya pada growth mindset. Ya, kadang organisasi itu sulit ya berubah mindset. Nah, di dalam Lean Impact ini budaya organisasi, ya, ini harus memegang ya prinsip-prinsip growth mindset. Artinya apa? Artinya bahwa kita bisa berubah, kita bisa tumbuh, kita bisa berkembang. Bukan sesuatu yang udahlah kita pasti seperti ini sampai kiamat, bukan begitu. Tapi esensinya adalah kita belajar tentang situasi ini bisa berubah melalui eksperimentasi, melalui adaptasi, dan belajar terus-menerus. Kesalahan harus dilihat sebagai peluang belajar, bukan sesuatu yang harus ditakuti. Nah, ini kadang di organisasi masyarakat sipil itu takut gagal.
Nah, kalau kita melihat 5 prinsip tadi, ya, kemudian gimana kita bisa melakukan lean impact? Dengan menerapkan pendekatan lean impact ini, organisasi sosial dapat mengembangkan solusi yang lebih baik dan lebih cepat, menggunakan sumber daya yang lebih efisien, dan pada akhirnya mampu menciptakan perubahan sosial yang lebih besar dan berkelanjutan. Jadi, jika Anda seorang pemimpin organisasi sosial atau siapapun yang peduli dengan perubahan sosial, saya sangat merekomendasikan buku Lean Impact. Ya, Anda bisa belanja di Amazon, harganya sekitar 200.000. Buku ini akan memberikan Anda kerangka kerja yang berharga untuk mencapai dampak sosial yang lebih besar. Demikian tadi ya catatan ringkas dari buku Lean Impact. Buku ini sebenarnya sudah saya baca berulang-ulang sejak lama, tapi tiba-tiba karena besok harus membantu proses fasilitasi Renstra, ya kawan-kawan di NGO masih gemar menggunakan kata Renstra. Sebenarnya ya organisasi ke depan itu tidak harus selalu menggunakan Renstra. Tapi isunya adalah karena banyak organisasi masih tergantung pada donor, sehingga Renstra itu bagian cara mereka berkomunikasi dengan donor. Jadi ini edisi pendek, tapi penting untuk kita belajar ya, bagaimana kita fokus pada impact. Ya, karena itu kita bisa menggunakan BML ya, Build, Measure, Learn. Jadi bangun ya, kemudian ukur, kemudian pelajari kenapa sampai hal itu terjadi. Nah yang kedua adalah eksperimentasi yang terukur, jadi jangan lelah melakukan eksperimentasi atau inovasi-inovasi. Kemudian juga di sini ada balik arah atau lanjut. Nah ini juga cara berpikir lean impact ya. Jadi kalau memang enggak maju-maju ya balik arah lah gitu. Tapi kalau kita melihat ada sesuatu yang kemudian diterima oleh publik, maka kita harus lanjutkan. Lagi-lagi fokuslah pada outcome. Nah di outcome itu ada early outcome, ada intermediate outcome, ada final outcome. Nah masing-masing outcome itu menjadi penting karena mau tidak mau kita bukan fokus pada output dari apa yang kita lakukan, tapi selalu ini hasilnya apa, ini hasilnya apa, dan seterusnya, tapi pada level individu, organisasi, dan people. Nah yang terakhir adalah selalu percaya bahwa kita tuh bisa berubah sebagai manusia. Makanya ini yang disebut dengan growth mindset. Sedangkan yang statik ya, fixed mindset itu merasa bahwa selalu bicara tidak mungkin, tidak mungkin, tidak mungkin. Di sini kita bicara mungkin, 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 dan mungkin. Itu saja dari saya. Sampai jumpa pada edisi berikutnya.